Welcome back to Good News, kabar bagus. Hari ini kita akan membahas kembali wireless microphone. Tapi yang kali ini akan sedikit berbeda karena di Holy Land. Stay tune. Oke, yang kita akan bahas hari ini adalah HolyLand Lark 150. Ini kenapa aku tadi bilang ini agak berbeda dengan wireless microphone lainnya yang pernah aku bahas ya. Karena yang pertama adalah dia tipikalnya adalah smart wireless microphone atau smart device. Karena dia sudah ada sistem seperti ini nih. Nah, ini kayak di TWS, headphone atau earphone TWS. Jadi ketika kita keluarin dari case, dia akan langsung connect keduanya. Baik transmitter ataupun receivernya langsung terkoneksi. Dan si casingnya ini bisa jadi charging case. Jadi kalau kita mau nge-charge, langsung kita masukin. Nah itu tadi kenapa aku bilang ini agak spesial, karena dia langsung ada charging case-nya. Oke, yang sedang aku bawa ini adalah HolyLand Lark 150 Solo. Nah, tipe Solo ini berarti dia hanya punya satu transmitter. Nah, seharusnya kalau yang tipe normal dia ada dua transmitter di sini. Nah, satunya ada di sini nih. Dapat apakah ini? Stickers. Jadi kalau versi Solo dia punya slot ininya tuh tetap dua case-nya, tapi yang satu diisi dengan stiker pack. Jadi kalau kamu buka ini dalamnya stiker. Wow, warna-warni. Jadi si stikernya ini dia kayak skin gitu ya, kayak gar skin gitu. Dia ada 5 tipe gitu. Jadi kamu bisa tempelin si HolyLand Lark 150-mu ini dengan skin ini biar makin gaul gitu ya. Kalau bosan sama yang hitam-hitam terus, ya kamu bisa tempelin ini nih. Tapi anyway, ngomong tentang gadget perkameraan, alat syuting dan semua hal yang berbau fotografi, videografi itu, kenapa harus selalu hitam? Jadi sebenarnya kita dengar bentar ya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan tanpa alasan. Jadi kenapa barang-barang persyutingan itu warnanya hitam itu adalah supaya tidak terlihat refleksi atau bocor atau tidak mudah bocor atau tidak mudah terrefleksi di kamera atau di lensa gitu. Karena warna hitam itu kan yang nggak reflektif ya. Jadi dia nggak mudah terlihat dari pantulan kaca, terus dari bola mata, dari kacamata gitu. Nah itu rawan banget refleksinya itu terlihat di kamera. Kalau warna hitam itu aman gitu. Jadi sebenarnya ada alasan kenapa warna barang-barang ini tuh hitam semua rata-rata gitu. Tapi uniknya ada beberapa device sekarang itu ada yang versi putihnya. Ya mungkin itu adalah versi fashionnya ya gitu. Ya gitulah, untuk hanya untuk fashion aja. Tapi ngomong-ngomong tentang hitam itu tadi alasannya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup dongengnya, kita akan mulai bahas lagi ya ke produknya. Tapi sebelum kita buka ini, kita akan cek kita dapat aksesoris apa aja sih. Ini sebenarnya udah aku unboxing ya, tapi it's okay biar kalian tahu nih. Nah, di dalamnya ada manual book, terus ada kartu, ini apa nih? Ya kayak greeting card gitu, after sales card dari HolyLand. Terus yang paling penting ini, kalian kalau beli produk-produknya HolyLand pastikan yang garansi resmi dari PT Dinka Pratama Indonesia gitu ya. Oke, terus dia dapat pouch. Nah ini pouch ini sebenarnya menurutku nggak perlu kalau di
charging case itu ditambah satu space dikit lagi buat naruh si kabel aux sama kabel lavalier sama mikrofon lavalier. Almost perfect casingnya ini ya, tapi nggak apa-apa, kita dapat case ini. Oke, kita singkirkan dulu case-nya. Terus yang terakhir itu ada satu box gini. Nah, ini kita buka, ini kayak kabel-kabel gitu ya. Yang pertama kita dapat lavalier mikrofon. Ini kalau di brand sebelah kayak Rode gitu, kita nggak dapet kayak gini nih, nggak dapet lavalier mic-nya, dan harus beli lagi kayak lavalier Go, itu harganya 1 jutaan. Jadi ya ini value for money banget nih, dapat mikrofon wireless, dapat mikrofon lavaliernya ya. Oke, berikutnya charging. Nah, kebetulan charging dia punya kabel USB Type-C. Nah, tapi punya aku ini nggak aku buka karena aku punya banyak banget kabel Type-C. Terus berikutnya ada kabel TRS. Nah, ini gunanya untuk menyambungkan dari si unit receiver ini connect dengan TRS, koneksi seperti ini ke kamera. Biasanya kamera itu stereonya TRS 3,5 mili kayak gini. Ini ke kamera. Terus ada lagi nih yang satu lagi kabel, ini juga value for money karena dia langsung dibawain dari paket pembeliannya. Dia ada kabel aux stereo 3,5 mili TRS to TRRS. Ini gunanya adalah kalau misalnya kita mau pakai HoloLens Lark 150 ini di handphone, misalnya di smartphone. Nah, di smartphone itu koneksinya kita pakai TRRS. Jadi jack headphone-nya smartphone itu nggak bisa kalau kita mau pakai yang stripnya 2 gini, harus yang stripnya 3. Ini TRRS, tip ring sleeve. Jadi semua mobil device itu mostly menggunakan tip ring sleeve. Jadi terima kasih HoloLens sudah membawakan ini di paket pembeliannya. Dan yang terakhir ini kita punya windshield. Nah, windshield ini lumayan banget nih buat menghalau angin. Nah, yang saya apresiasi, yang aku apresiasi lagi itu adalah dia punya sistem port 3,5 milinya itu bisa jadi locking dock buat si ini nih, si windshield. Nah, ini nih kelihatannya. Dia langsung kita tancapin aja nih di sini nih di port 3,5 milinya dan jadi windshield. Windshield ini tepat banget sih cara masangnya ya, cara metode pemasangannya tuh tepat banget karena dia bisa rigid dan nggak mudah copot ya, nggak mudah copot gitu karena dia stay di 3,5 mili. Dan dia plastik, jadi dia tetap nggak membaca sensornya ini untuk mengkomunikasikan matiin mic internalnya. Oke, itu tadi aksesorisnya dan produknya, dan sekarang kita akan coba tes untuk pasangkan HoloLens Lark 150 ini di kameraku Lumix S1. Oke, kali ini aku sudah menggunakan mikrofon HoloLens Lark 150 dan aku pakai langsung di lavalier mic-nya. Kalau kalian bisa lihat, ini ada di aku klip di t-shirtku di sini. Nah, settingannya di kamera itu aku menggunakan level minus 10 desibel karena Lumix S1 ini lumayan sensitif ya gainnya. Dan di receiver unitnya aku menggunakan level 8. Seperti apakah suaranya? Oke, untuk percobaan kedua ini aku menggunakan mikrofon internal dari HoloLens Lark 150 langsung di transmitter unitnya, dan aku tempatkan nih sekitar ya mirip-mirip lah penempatannya dengan ketika aku pakai mikrofon lavaliernya. Masih menggunakan settingan yang sama di minus 10 desibel di internal kamera dan menggunakan level 8 di receivernya. Seperti apakah suaranya? Nah, aku udah balik lagi pakai mikrofon yang dari studio. Ini aku mau tunjukin kalau kita misalnya mau pasang di kamera ya. Jadi dia barangnya itu sangat kecil, jadi di kamera Lumix G100 tuh sekecil ini. Tadi ada tombol di sini yang aku sempat bilang tadi, dia bisa safety channel, terus dia bisa mengganti mode. Itu kita tinggal press di sini nih, kita tahan di sini untuk mengganti mode dari stereo min 6 desibel sama yang versi mono, yang mode mono ya. Terus di masing-masing unitnya dia juga sudah ada tombol power
Jadi kita bisa matiin atau nyalain secara manual itu di sini. Jadi misalnya lagi kita pakai syuting, terus lagi break lama, kita bisa matiin dari sini. Jadi nggak perlu langsung dimasukin ke case-nya. Begitu juga di sini ya. Ini ada tombol on off sekaligus tombol mute-nya. Kalau dari pengalaman pemakaianku, kemarin aku pakai itu sampai 4 jam dari baterai full, baik transmitter atau receiver-nya itu dari full sampai habis. Dan charging case-nya itu kalau full dia bisa nge-charge sampai 2 kali, dari full habis gitu. Ya menurutku sangat praktis sih sistemnya ya kalau buat content creator. Kalau misalnya kita mau nggak mau ribet nyolok ngecharge gitu, karena kayak Rode Wireless Go gitu kita harus charge 2 USB ke masing-masing unit transmitter sama receiver, dan beberapa produk lain yang aku bahas itu kayak Synco itu juga harus ngecharge, bahkan ada kabel USB A to USB Type C 3 cabang gitu, jadi lumayan ribet. Nah yang ini sangat simpel, cuman ada kelemahannya sih. Kalau misalnya kita syuting di tempat yang jauh mungkin dari fasilitas kita bisa ngecharge pakai ini ya, atau lagi nggak sama case-nya nggak kita bawa dan dia kehabisan baterai, itu nggak bisa di-charge, karena satu-satunya metode nge-charge dia hanya pakai si case ini, karena dia ada koneksi pin-nya di sini tuh, nggak ada colokan Type-C-nya lagi gitu. Ya itu sih kelemahannya, dia nggak bisa nge-charge selain pakai case. Sedangkan kalau dia ada USB Type-C-nya di masing-masing unit transmitter dan receiver, it will be perfect as a wireless microphone. Tapi anyway, dengan harga di 4 jutaan dan aksesorisnya yang komplit dengan sistem smart wireless-nya seperti ini, ya menurutku produk ini sangat layak kamu miliki kalau kamu sebagai content creator, vlogger, atau untuk kebutuhan liputan, dokumenter, anything lah yang membutuhkan wireless microphone. Cuman kalau untuk naratif filmmaking agak kurang, karena itu tadi dia nggak bisa di-charge sendiri, nggak bisa ganti baterai, harus nge-charge dari si casing charger case unit. Oke, itu tadi review tentang HoloLens Lark 150 dari aku. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian juga pakai atau kalian mau beli terus bingung mau tanya-tanya tentang Lark 150, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau beli juga, link pembeliannya sudah aku taruh di bawah, kalian bisa klik langsung beli. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar_id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.